Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Aulia Lamin dengan NIM 44432300031. Saya di sini akan menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan yang bermaksud untuk mematangkan pola pikir seorang pembisnis muda. Oke, izinkan saya menjelaskan sekedar pembahasan tentang bisnis saya. Untuk latar belakang sendiri, bisnis saya sendiri adalah terinspirasi dari Indonesia yang memiliki sektor perikanan, budidaya yang sangat besar, terutama untuk ikan air tawar dan udang. Namun, salah satu tantangan utama adalah ketersediaan pakan hidup berkualitas, yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan, udang. Di sisi lain, limbah organik seperti kotoran ayam dan sisa makanan seringkali terbuang tanpa pemanfaatan. Nah, jadi judul pada bisnis saya ini adalah Dapnia Biofarm, hadir sebagai solusi inovatif dengan mengembangkan budidaya Dapnia atau pakan ikan menggunakan limbah organik dan limbah unggas sebagai media. Usaha ini tidak hanya menyuplai makanan berkualitas tinggi, tetapi juga berkontribusi sebagai apa? Pada pengolahan limbah dan penguraian pencemaran lingkungan. Nah, untuk poin kedua ada bisnis model canvas. Oke. Yang pertama ada key partner. Nah, untuk pertama ini kita key partnernya itu ada peternak ayam lokal. Yang kedua ada komunitas petani dan pembudidaya ikan. Yang ketiga ada dinas perikanan dan lingkungan. Keempat ada toko pakan dan distributor pertanian. Nah, untuk yang kedua ada key activity. Ada budidaya Dapnia berbasis limbah, ada produksi pakan hidup dan beku, segar dan beku, ada edukasi. Yang poin ketiga ada edukasi, pelatihan dan pembudidaya, pengolahan sisa media menjadi pupuk organik. Ketiga ada key resort itu ada pertama kolam atau bak kultur Dapnia, kedua limbah organik dan kotoran ayam, ketiga SDM terampil dan teknologi kultur, keempat ada brand Dapnia Farm. Nah, untuk value proposition ada pakan hidup alam dan ekonomis, ada pemanfaatan limbah untuk zero waste, ketiga ada produk organik dan ramah lingkungan, yang keempat ada alternatif murah dan lokal dari Artemia. Terus ada customer relation, ada pelayanan berlangganan pakan, dua edukasi via media sosial dan webinar, tiga pendampingan teknis pembudidaya Dapnia. Untuk ada channel sendiri, kita ada marketplace, Shopee, Tokopedia, tapi biasanya banyaknya di Facebook untuk daerah-daerah. Untuk seperti Shopee dan Tokopedia untuk pengiriman di luar kota. Untuk sosial media ada Instagram, YouTube, TikTok, untuk website, dan yang ketiga ada website dan reseller toko pakan. Keempat ada bazar pertanian dan pameran perikanan. Yang terakhir ada customer segment, yaitu pembudidaya ikan dan udang, kedua balai benih ikan atau BBI, toko pakan ikan, toko pakan ikan hias, keempat ada penghobi ikan hias atau aquascape, terakhir ada petani organik untuk pupuk cair. Nah, untuk cost struktur, pertama ada pengumpulan dan pengolahan limbah, kedua ada biaya pemeliharaan aquacultur, ketiga pengemasan dan distribusi pakan, keempat promosi dan pelatihan. Yang terakhir ada review stream, yaitu penjualan Dapnia segar dan beku. Kedua ada langganan pakan hidup ke pembudidaya. Terakhir ada pelatihan budidaya Dapnia.
Dan yang paling terakhir ada pupuk cair dari sisa media kultur. Nah, yang poin ketiga ada analisis SWOT. Yang pertama, di sini ada strike. Strike itu adalah kekuatan, di mana kita di sini yaitu mempunyai biaya rendah dari limbah. Kedua ada produksi alami dan lokal. Ketiga ada ramah lingkungan dan zero waste. Nah, untuk yang weakness atau kelemahan, butuh edukasi pasar karena belum familiar perihal pakan ini. Kedua ada potensi bau dari media limbah dan unggas. Karena sejatinya limbah itu ya bau. Makanya pemanfaatannya kita olah. Terakhir ada keterbatasan distribusi karena masih awam. Nah, untuk ketiga ada opportunity atau peluang. Pertama ada tren pakan alami dan berkelanjutan. Kedua dukungan dari program pertanian, perikanan. Ketiga ada peluang kerja sama dengan UMKM dan petani. Terakhir ada ini salah ya teman-teman. Tadi weakness sudah dibahas ya. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu ada strategi pengembangan usaha. Nah, di sini saya buat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri dari 0 sampai 1 tahun. Pertama, progresnya itu mendirikan unit produksi kecil dan uji coba pasar lokal. Kedua, edukasi konsumen tentang pemanfaatan Daphnia. Ketiga, ada bangun mitra dengan peternakan ayam untuk pasokan limbah. Untuk jangkauan menengah 1 sampai 3 tahun. Di sini ada ekspansi distribusi regional dan toko pakan ikan. 2, pengembangan produk turunan Daphnia kering dan pupuk cair atau pengembangan ya. Yang ketiga ada sertifikasi produk organik atau PIRT. Yang terakhir ada jangkauan panjang 3 sampai 5 tahun yaitu mendirikan unit produksi terpadu, budidaya dan pengolahan. Kedua, bangun sistem waralaba atau kemitraan budidaya Daphnia. Ketiga, ada masuknya ke pasar ekspor pakan hidup Asia Tenggara. Karena di situ akan mengembangkan potensi penjualan juga lebih luas. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang atau salah katanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.